Ini sembari menunggu ini ya, sembari menunggu. Ini bro-bro saya ini wartawan nih, tapi mereka ini sedang makan siang gantian dengan saya dulu nih. Wawancara mereka. Ini ada Bro Bika. Oh, Haji Andre. Haji Andre. Oh, Haji Andre. Halo bro, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kawan diskusi baru nih. Diskusi baru. Beliau ini teman-teman agak unik nih ceritanya, sejarahnya nih. Karena beliau ini asalnya dari Pulau Jawa itu ya. Kemudian merantau sekitar tahun berapa merantau ke sininya tuh? 2008 merantau ke sini, dan ceritanya dulu dia nggak bawa apa-apa gitu. Ini orang top juga ini ya, berani merantau ke daerah lain. Baru pertama kali itu ya? Ya. Nah, baru pertama kali merantau ke sini nggak bawa apa-apa. 2008 sampai sekarang, sampai ketemu jodoh di sini ya? Enggak. Jodoh justru bawa dari sana. Oh, jodoh bawa dari sana. Ketemu di gunung. Ketemu di gunung. Nggak tahu kalau mau cari jodoh di sini lagi ya. Lagi cari ya. Oke, teman-teman. Jadi gimana ini kesan-kesannya di sini setelah ini? Cukup lama tinggal di Kalimantan ini. Jadi unik lah, di Kalimantan ini semua tersedia, semua ada, dan tidak pernah diributkan. Oh begitu ya. Damai. Oh. Apapun agamanya, apapun sukunya, yang pasti di sini orang-orang sini menerima semua, merangkul semua. Jadi itu ketertarikan saya bagaimana bisa bertahan lama berada di sini. Betah ya berarti di sini ya? Ya, sekaligus kebetulan saya mendirikan sebuah lembaga juga yang konsen di pendidikan. Jadi bagaimana regenerasi yang akan datang sejauh kita bisa mengikuti arus zaman. Jadi kalau dulu hanya mantan, nyari ikan dan sebagainya, menghasilkan hasil alam, kita harus coba merubah pola pikirnya jauh ke depan. Gitu. Selama 12 tahun. Luar biasa. Ini teman-teman, Bro Bika ini ya kita bisa bilang aktivis lah ya. Karena pemikirannya juga cukup banyak memberi sumbangsih untuk daerah gitu ya. Walaupun dari luar pulau, tapi dia mencurahkan tenaga, kemudian banyak menginspirasi ya untuk orang-orang di daerah di sini gitu ya, di tempat dia berada. Jadi dia bisa ikut membangun gitu ya untuk daerah, terutama di daerah Kuala Kurun ini gitu. Ceritanya juga nih awal-awalnya dulu ya kayaknya menarik gitu. Ketika datang ke sini tanpa ada kenalan saudara, cuman dikasih tahu mampir di himpunan mahasiswa aja gitu ya kalau nggak salah ya, betul ya? Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi sebelumnya saya dapat proyek dari sebuah lembaga yang didanai Australia kalau nggak salah. Dapat proyek itu di Katingan. Oh iya, oke. Kebetulan saya ini sutradara film. Oh ya, basic saya adalah di film. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di tahun 2008-2009 ini akses jalan masih rusak. Saya harus ke pedalaman. Nah, di pedalaman saya mengajarkan masyarakat lokal untuk membuat film, mendokumentasikan kehidupannya, tentang kehidupannya. Apa yang terjadi yang saya lihat di sana, saya masih ingat betul. Waktu itu bensin naik Rp100 di Jakarta, ribut, demo, bahkan jahit mulut. Saya pada waktu itu bensin itu 10.000. Oh ya. Dan asik minum baram itu minuman khas lokal sini. Iya. Jadi apa yang terjadi? 3.000 tidak apa, yang penting barang itu ada. Oh gitu ya. Dan saya lihat lagi karena akses jalan rusak, pendidikan tidak terperhatikan lah pada waktu itu. Anak-anak sekolah seadanya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kantor saya untuk kembali lagi. Nah, kembali lagi itu saya ingat kawan saya yang pernah datang ke Jakarta pada waktu itu bilang kalau ke Kalimantan temui saya di dalam Universitas Palangkaraya. Oh ya.
Mapala Silva saya ingat. Ya. Disitulah setelah memutuskan kerja di Jawa, saya ke Kalimantan. Di Kalimantan itulah saya mencoba untuk bagaimana berbagi pemikiran. Suka dukanya banyak sekali. Alhamdulillah sekarang 12 tahun secara tidak langsung banyak orang-orang yang kita sering ikut bareng, yang dulunya mahasiswa, sekarang sudah jadi beberapa, ya bisa dibilang bisa menikmati hasil pemikiran saya. Karena tujuan saya hidup adalah bahwa dengan kita bisa berbagi, maka Tuhan tidak diam. Jadi ada aja rezeki dari yang lain. Jadi kita berbagi itu nggak harus nunggu kaya, berbagi bukan hanya uang saja, ilmu pun harus kita bagi. Luar biasa, ini filosofi hidupnya adalah berbagi. Dengan berbagi itu orang nggak akan susah ya bro ya? Nggak akan susah ya. Walaupun mengalami kesusahan apapun, pasti ada tangan Tuhan yang ngasih jalan. Amin. Luar biasa. Alhamdulillah dari jalan kaki saat ini saya bisa dibilang menetap lah. Saya sudah bangun rumah juga. Iya. Terus anak istri udah di sini, anak-anak bisa sekolah. Luar biasa. Ini sekolah di Jakarta ada. Ya. Dan saya ingin kembangkan bagaimana menjadi pilot project Uluita tidak hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Oh iya. Iya. Kalau di mana ada, kalau bahasa dulu kan, kalau orang Uluita, elak tempun petak mana nasare, tempun tajam bisa kuat. Jadi kalau kita ingat itu, maka kita akan berpikir apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita ngomongin karet, sekarang dulu masa karet bagus, sekarang hilang, apalagi terjadi. Masalah tambang pasti harus butuh modal dan banyak prosesnya dan legalitas pun masih dipertanyakan. Iya. Betul. Kebanyakan dulu masyarakat hanya ke PNS. Iya. Akhirnya ketika lulus kuliah bingung dia mau kemana. Iya. Jadilah pengangguran berdasi. Nah, saya coba memberikan pemikiran bagaimana menjadi jiwa entrepreneur, minimal pemimpin untuk dirinya. Apa saja yang dilakukan? Banyak. Dari keahliannya, salah satu ini tadi kan YouTuber. Ada juga murid-murid saya yang pernah saya ajarkan sekarang jadi YouTuber ada. Iya. Iya. Ada juga masih dulu di bidang aktivisnya ada juga. Ada udah jadi pengusaha, ada yang di pemerintahan, ada yang udah jadi bisa dibilang pejabat kecil lah. Oh iya. Minimal ilmu saya dipakai. Apa yang dipakai? Bisa berbagi buat orang lain. Dengan itu dia orang-orang yang ada mengamini dan dia terapkan dalam kehidupannya. Ya, Bang, terima kasih banyak. Pesan saya satu, saya tidak perlu dibalas. Yang perlu dibalas apa? Cuma ingatlah nama anak-anak saya. Iya. Betul. Dan ketemu Bang Nirwan ini menarik. Jadi perkenalan saya dengan Bang Nirwan ketika menuju KKN, minta diuruskan. Kebetulan saya juga di sini sebagai wartawan. Jadi saya bersama Ketua PWI membantu beliau untuk membuka akses di desa-desa. Dan kami juga mendorong beberapa perusahaan di sini untuk membantu kegiatan KKN. Disitulah kita bertemu, mungkin kita akan bisa berkelanjutan. Betul. Karena saat ini saya sedang punya program yang belum kami share terkait penelitian tentang tanaman yang bernilai. Ya. Nah ini menarik ini teman-teman yang beliau barusan katakan terkait dengan tanaman yang mempunyai nilai gitu ya, yang mungkin ke arah tanaman obat atau tanaman-tanaman yang mempunyai kandungan nutrisi-nutrisi tertentu yang memang itu belum termanfaatkan atau ya dianggap tanaman-tanaman liar gitu ya bro ya. Nanti akan didatangkan, ini dia karena Bro Bika ini banyak mempunyai teman-teman gitu ya yang di luar sana yang dengan keahlian-keahlian yang tertentu gitu ya. Misalnya ini tentang tanaman obat, nanti mau didatangkan ke sini gitu ya. Mau ke sini gitu untuk melihat keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan dan bisa pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat lokal gitu ya, Bro ya. Ya. Itu. Jadi
Jadi saya kebetulan orang tersebut dia alumni UNAIR kalau tidak salah. Ya. UNAIR bidang gizi. Ya. Jadi selama ini namanya Hayudia. Ya. Dia ini peneliti, ya saya bilang peneliti lah, sekaligus aktivis yang saya kenal ya. Jadi bagaimana mengembangkan tanaman liar menjadi tanaman pangan. Ya. Lama saya tidak jumpa, saya tertarik, saya hubungi beliau, saya kasih gambaran bahwa di Kalteng ini banyak yang belum terteliti dan dibukukan. Ya. Karena kita banyak hanya mendengar cerita. Jadi coba kita nanti akan kita bukukan dalam waktu dekat ini. Tapi yang pertama saya bilang untuk survei dulu. Survei tempat, lihat ininya, teliti apa yang ada, nanti tinggal dikembangkan. Mungkin bisa bekerja sama dengan Jepang. Betul. Baik. Jadi nanti kita diskusikan bersama, duduk bareng. Ayo, mau dibawa kemana nih? Ya. Keanekaragaman hayati yang ada. Betul. Jadi sebenarnya siklus kehidupan itu sudah teratur. Kenapa saat ini kita banyak terjadi bisa dibilang bencana? Karena siklusnya banyak yang terputus. Gitu. Iya. Karena kita dulu kalau kita masih di dasar sekolah dasar kita pernah belajar namanya rantai makanan. Ya. Ketika satu terputus maka berpengaruh terhadap yang lainnya. Iya. Ini kita coba mengurai potensi yang ada untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan yang bisa dibilang hampir punah lah. Oke. Nah, udah selesai nih mau makan. Oke. Dilanjutkan nanti. Ini makanan kita sudah datang, ya teman-teman. Oke. Thank you bro atas ininya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kami bisa diajak berkunjung ke rumahnya ya. Ya, siap. Oke teman-teman, itu di situ ada ketua PWI di Kurun ini ya, di Gunung Mas ya. Itu nanti kita akan ngobrol. Kalau dengan beliau itu panjang itu nanti teman-teman kita ngobrolnya. Ini kita mau makan dulu. Ini ya makanannya ya? Hah? Ayam geprek. Punya siapa? Hah? Ya nggak apa-apa lagi kayaknya.